semua, apa kabarnya? Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, peserta didik mampu menceritakan latar belakang semangat Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, peserta didik mampu mensyukuri persatuan bangsa Indonesia sebagai bentuk karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menuliskan rencana kontribusi bagi bangsa dan negara serta peta jalannya sebagai perwujudan spirit Sumpah Pemuda di era reformasi. Adapun pada materi kali ini kita akan membahas mengenai sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda, nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi. Sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Di tengah pengerukan sumber daya alam Indonesia oleh penjajah Belanda, ada beberapa politisi pemerintah kerajaan Belanda yang menyampaikan kritik. Mereka adalah Baron van Houvel, Frans van de Putte, dan Mr. Sete van Deventer. Desakan politik yang mempengaruhi pemerintah kerajaan Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada September 1901. Berikut adalah tabel dari politik etis. Politik etis menyasar 3 bidang utama yaitu pendidikan, pertanian, dan juga kependudukan. Pendidikan diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada bumi putra untuk mengenyam pendidikan baik di Indonesia maupun ke negeri Belanda. Pada bidang pertanian dibuat saluran-saluran irigasi untuk mengairi sawah dan ladang. Dibangun pula jalan-jalan lintas kota untuk akses dan mobilitas distribusi barang. Sementara kependudukan diwujudkan dengan transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang lebih sedikit penduduknya. Lahirnya Budi Utomo. Dengan kebijakan politik etis pemerintah Belanda, muncul kaum terpelajar dalam panggung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme melalui berbagai organisasi pergerakan. Organisasi yang pertama memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern adalah Budi Utomo. Hadir dan berkembangnya Budi Utomo membuat rakyat Indonesia sadar akan perjuangan kebangsaan. Budi Utomo kemudian dianggap sebagai pelopor organisasi kebangsaan sehingga tanggal pembentukannya yaitu 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional adalah masa lahirnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kongres Pemuda pertama. Sejak berdirinya Budi Utomo, gerakan pemuda tumbuh dan berkembang secara mandiri di berbagai daerah di Indonesia. Awalnya, gerakan-gerakan pemuda ini merupakan gerakan solidaritas yang bersifat informal dan kedaerahan. Secara perlahan, gerakan-gerakan ini menjadi gerakan politik atau gerakan kebangsaan. Oleh karena itu, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama atau dalam bahasa Belanda disebut Eerste Indonesische Jeugdkongres di Jakarta. Ketua Kongres Pemuda Pertama adalah Muhammad Tabrani. Dasar-dasar pemikiran yang berhasil dirumuskan dalam Kongres Pemuda Pertama mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Kongres Pemuda kedua, puncak kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai identitas nasional terjadi pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Diperkirakan sekitar 700 orang dari berbagai organisasi kepemudaan turut berpartisipasi dalam kongres ini. Tujuan Kongres Pemuda kedua yang pertama, menyatukan cita-cita semua organisasi pemuda Indonesia. Yang kedua, mendiskusikan beberapa persoalan dalam perjuangan bersama para pemuda. Dan yang terakhir, memperkukuh semangat kebangsaan dan persatuan para pemuda. Rapat pertama. Rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katholieke Jongelingenbond atau KJB di Waterlooplein atau Lapangan Banteng pada tanggal 27 Oktober 1928.
Dalam rapat ini, Muhammad Yamin menyampaikan pidato berjudul "Dari Hal Persatuan dan Kebangsaan Indonesia". Menurutnya, persatuan dan kebangsaan Indonesia merupakan hasil kemauan sejarah panjang Nusantara. Rapat kedua dilaksanakan di Gedung Ous Java Bioskop pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada rapat ini, S. Mangunsarkoro, Joko Warwono, Purno Mowulan, dan Ki Hajar Dewantara menyampaikan pemikirannya mengenai pendidikan, yaitu anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, keseimbangan pendidikan di sekolah dan di rumah, dan anak-anak harus dididik demokratis. Rapat ketiga dilaksanakan tanggal 28 Oktober 1928. Rapat ini berlangsung di Gedung Indonesia's Club Gepau di Jalan Kramat Raya 106 yang sekarang merupakan Museum Sumpah Pemuda. Dalam Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu karyanya yang berjudul Indonesia Raya. Berikut adalah hasil dari naskah Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda bersumber dari nilai religiositas. Agama mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Tanpa adanya nilai-nilai luhur yang melandasi, maka kemungkinan yang akan terjadi ketika Kongres Pemuda II adalah sikap egoisme dan mementingkan organisasi masing-masing. Berikut adalah 7 nilai Sumpah Pemuda. Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Cinta tanah air dan bangsa adalah nilai yang mendorong para pemuda bergerak memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak rela harkat dan martabat bangsa Indonesia dicabik-cabik oleh penjajah. Mereka marah mendapati kekayaan alam negeri ini dikeruk demi memuaskan keserakahan penjajah. Persatuan. Nilai persatuan adalah nilai yang terus dikampanyekan dan ditanamkan kepada setiap pemuda. Meski berbeda agama, suku, bahasa, dan latar belakang organisasi, mereka bersepakat untuk mempersatukan diri sebagai pemuda Indonesia. Menerima dan menghargai perbedaan. Sebagaimana umumnya dalam sebuah Kongres Pemuda II, terjadi perbedaan pendapat dan juga pandangan dari setiap organisasi kepemudaan. Namun, perbedaan itu tidak menjadikan mereka berpecah. Mengapa? Karena nilai menerima dan menghargai perbedaan tertanam pada diri para pemuda ketika itu. Perbedaan itu biasa, namun semua bersepakat untuk saling menghargai. Dari sini terbangun persatuan hingga melahirkan Sumpah Pemuda. Sikap rela berkorban. Para pemuda Indonesia pada saat itu mengalami kegelisahan menyaksikan penderitaan rakyat Indonesia. Mereka terus berpikir apa yang bisa dilakukan untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan. Karena itu, lahirlah berbagai organisasi kepemudaan yang memiliki cita-cita membebaskan Indonesia dari penjajahan. Pemikiran dan perjuangan nyata tersebut lahir karena adanya sikap rela berkorban. Mereka mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, dan juga materi yang dimiliki untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mengutamakan kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa mesti didahulukan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengapa? Karena kepentingan bangsa menyangkut kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Para pemuda peserta Kongres Pemuda II jelas menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa. Mereka tidak memikirkan kepentingan organisasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karenanya, dalam Kongres Pemuda II, kita tidak menemukan adanya kepentingan-kepentingan terselubung organisasi-organisasi kepemudaan ketika itu. Semuanya bersepakat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Semuanya sepakat menyisihkan perbedaan latar belakang demi mengutamakan kepentingan bangsa, yaitu tercapainya kemerdekaan Indonesia. Semangat persaudaraan. Para pemuda pencetus Sumpah Pemuda tidaklah memiliki hubungan persaudaraan secara nasab atau kekeluargaan, namun mereka terikat dalam semangat persaudaraan, sehingga tidak ada kecemburuan ketika yang menjadi ketua kongres adalah Sugondo yang berasal dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI.
Karena sejatinya Sugondo tidak mewakili PPPI, melainkan mewakili semua pemuda ketika itu. Dan yang terakhir, semangat gotong royong. Para pemuda peserta Kongres Pemuda II menyadari bahwa Kongres tidak akan berhasil mencapai tujuan jika tidak ada semangat gotong royong dan kerjasama. Bukanlah hal yang mudah untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda II yang dihadiri sekitar 750 pemuda. Butuh persiapan dan pengelolaan detail yang baik. Karena itu, para pemuda saling mengisi dan membantu. Mereka bergotong royong dan bekerja sama dalam harmoni. Ibarat sebuah pohon, ada yang mengambil peran sebagai akar, batang, ranting, daun, dan yang akhirnya bisa berbuah lebat. Tidak ada perasaan paling berjasa di antara mereka. Semuanya berjasa. Karena jika ada bagian kecil organisasi yang tidak bekerja, maka pastilah secara keseluruhan organisasi akan terganggu. Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi. Reformasi merupakan era setelah Orde Baru dan dikenal sebagai era yang menyusun kembali sistem pemerintahan di Indonesia. Era reformasi ditandai saat Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998. Pada tahun 1966 penghujung masa Orde Lama, para pemuda mempelopori perubahan bangsa dan negara dengan unjuk rasa menyuarakan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Tritura yang digerakkan oleh pemuda menjadi langkah awal perubahan bangsa dan negara menuju era Orde Baru. Para pemuda kembali menjalankan perannya sebagai aktor perubahan atau agent of change. Beberapa masalah bangsa di era reformasi yang perlu kalian pikirkan rencana kontribusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang masih belum merata. Yang kedua, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini yang terus menghantui. Dan yang terakhir, kedaulatan pangan belum bisa terwujud padahal Indonesia adalah negara agraris dan maritim. Yeay, materi kita udah selesai nih teman-teman semua. Saatnya kita bermain kuis. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan menguji pemahaman kalian tentang salah satu momen paling penting dalam sejarah perjuangan bangsa, yaitu Kebangkitan Nasional dan juga Sumpah Pemuda. Melalui kuis ini, kalian bisa mengingat kembali nilai-nilai persatuan dan semangat nasionalisme yang pernah diperjuangkan oleh para tokoh muda Indonesia. Kalian bisa menjawab setiap soal ini dengan cermat dan juga percaya diri ya. Kalian udah siap? Yuk kita mulai kuisnya. Nah, gimana nih teman-teman semua? Sudah pada menyelesaikan kuisnya kan? Teman-teman boleh dong tulis di kolom komentar kira-kira teman-teman benar berapa dan salah berapa nih? Biar kita semua tahu sejauh mana sih pemahaman teman-teman mengenai materi yang tadi aku jelaskan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.